Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senangkanku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku. Haleluya. Senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Amin. Kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Urapi setiap telinga yang mendengar sehingga firman hari ini yang kami dengar mengubah hidup kami, memberkati kami dengan berkat yang melimpah. Kami siap dengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Shalom. Silakan duduk. Senang sekali kita boleh berjumpa dalam ibadah hari Minggu di DAB Bougainville. Terima kasih Pendeta Desi yang sudah memberi saya kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini dalam rangka program tukar mimbar sesama hamba Tuhan DAB dalam pelayanan wilayah Jawa Barat. Kalau kita betul bilang kita di Jawa Barat ini Jawa yang berat. Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Hari ini saya rindu khotbah tentang bagaimana menghadapi kesukaran. Di balik kesukaran ada pertolongan Tuhan. Amin. Haleluya. Siapa yang mengalami kesukaran hari ini angkat tangan? Oh, tidak ada ya. Tapi saya tidak perlu khotbah. Haleluya. Kalau tidak ada berarti tidak perlu khotbah. Tapi kalau ada berarti saya perlu khotbah. Amin. Nama saya Hendriko Jonoman Bora. Saya kenal Ibu Desi waktu saya masih UKEP 2 di SDT Makedonia. Ibu Desi adalah mahasiswi saya. Ada dua sebenarnya ya, sama Ibu siapa? Sheryl, saya lupa ya. Jadi waktu saya dosen, saya mengajar, dan inilah mahasiswi saya. Dan saya bangga sudah jadi hamba Tuhan, luar biasa. Itu luar biasa. Kebanggaan kami hamba Tuhan adalah ketika kami bisa mencetak pemimpin yang lain, pemimpin baru. Itu kebanggaan kami. Dosen, guru-guru sekolah Alkitab, ketika kami melihat mahasiswi kami dipakai Tuhan dalam melayani Tuhan, itu menjadi kebanggaan. Dan saya hari ini ditemani oleh istri saya. Ini teman debat, karena saya dan istri saya teman kuliah juga. Ya. Hari ini kami sedang kuliah, saat ini sudah semester 7, saya dan istri saya kuliah di hukum. Jadi kenapa pendeta ambil hukum? Karena saya berpikir gereja perlu pemahaman hukum yang benar. Jadi mulai tahun 2000, waktu masuk COVID, saya dan istri saya mulai kuliah. Kami ambil kelas paralel atau kelas karyawan di SA Unggul, dan puji Tuhan kemarin sudah daftarkan skripsi ujian terakhir. Mudah-mudahan Agustus minggu depan sudah ujian. Cuma untuk soal nilai saya kalah sama istri saya. Dia IPK-nya 4, saya 3,94. Luar biasa. 3,94. Dia masih menang ya. Iya, luar biasa. Tapi itu mujizat Tuhan karena saya mengalami kanker otak tahun 2022. Saya mengalami kanker otak dan sudah divonis mati itu. Saya punya hidup itu bertahan cuma 6 bulan. Saya sudah tidak bisa ngomong jelas. Waktu saya mulai turun di mimbar, istri saya lihat, mulut saya sudah bengkok, kaki saya sudah tertatih-tatih, dan saya bawa mobil 8 kali saya tabrak. Dan ada satu ketika ada seorang ibu dan bayinya di mobil Ayla itu saya tabrak, pintunya hancur, untung bayinya nggak apa-apa. Tuhan tolong. Itu
Saya ingat 2022 bulan Februari tanggal 14 istri saya telepon, Hani kamu ke rumah sakit, harus CT scan, kemungkinan ada sesuatu di otak kamu. Jadi saya ke rumah sakit Elizabeth, dan setelah di rumah sakit Elizabeth saya di CT scan dan akhirnya ketahuan saya ada kanker di otak saya, tumor otak namanya astrositoma. Dan itu yang membuat saya harus dirawat 11 hari di rumah sakit. Dan luar biasa mujizat Tuhan. Selama 11 hari saya baca Alkitab, saya dengar firman Allah, saya buka YouTube. Saya ingin membangkitkan iman saya. Saya ingat ketika Daud tertekan, dia tidak bisa menolong orang lain karena orang lain akan merajam dia. Tetapi firman Allah katakan dia menguatkan kepercayaan dia kepada Tuhan. Saya menguatkan kepercayaan saya kepada Tuhan. Dan yang luar biasa 7 hari kemudian istri saya bilang kamu harus CT scan ulang. Dan setelah CT scan dokter radiologi bilang hilang total. Amin. Ini saya menyampaikan sini. Setelah dinyatakan sembuh istri saya masih hitung. Karena kan cuma 6 bulan saya bisa bertahan. Istri saya bilang so lewat 1 bulan, so lewat 2 bulan, so lewat 3 bulan, so lewat 6 bulan. Akhirnya setelah 6 bulan istri saya bilang, karena mau minta hadiah apa? Saya mau pulang kampung. Saya orang Manado, saya ingin pulang kampung. Jadi saya pulang kampung waktu 2022 bulan Agustus. Karena saya dapat reward dari istri saya hadiah pulang kampung karena saya sudah sembuh dari Tuhan. Jadi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau saya mengalami kanker otak, vonis 6 bulan hidup. Saya pikir Tuhan, saya masih muda, saya masih mulai. Saya belum mati, saya tidak mau mati. Karena saya tahu kanker otak ini tidak ada obat. Orang, saya punya sepupu kena kanker otak, 6 bulan kemudian dia meninggal. Buta, tidak bisa kenal orang, dan dia meninggal. Sudah operasi tetapi tidak berhasil. Dan saya bisa membayangkan kalau saya mati dengan seperti itu. Tapi Tuhan masih punya kesempatan. Sehingga apa? Karena dia tahu saya mau khotbah di tempat ini. Amin. Kita buka firman Tuhan hari ini. Di balik kesukaran ada pertolongan Tuhan. 2 Raja-Raja Raja 6. Orang besar ini jadi maaf ya. 2 Raja 6 ayat 24 sampai 30 saya bacakan bagi saudara. Sesudah itu Ben-Hadad Raja Aram menghimpunkan seluruh tentaranya lalu maju mengepung Samaria. Maka terjadilah kelaparan hebat di Samaria selama mereka mengepungnya, sehingga sebuah kepala keledai berharga 80 sikal perak dan seperempat kap tai merpati berharga 5 sikal perak. Suatu kali ketika Raja Israel berjalan di atas tembok, datanglah seorang perempuan mengadukan halnya kepada raja sambil berseru, "Tolonglah ya Tuanku Raja." Jawabnya, "Jika Tuhan tidak menolong engkau, dengan apakah aku dapat menolong engkau? Dengan hasil penggirikanlah atau hasil pemerasan anggur." Kemudian bertanya raja kepadanya, "Ada apa?" Jawab perempuan itu. "Perempuan ini berkata kepadaku, berilah anakmu laki-laki supaya kita makan dia pada hari ini, dan besok akan kita makan anakku laki-laki. Jadi kami memasak anakku dan memakan dia. Tetapi ketika aku berkata kepadanya pada hari berikutnya, berikanlah anakmu supaya kita makan dia, maka perempuan itu menyembunyikan anaknya. Tak kala raja mendengar perkataan perempuan itu, dikoyakkanlah pakaiannya dan sedang dia berjalan di atas tembok, kelihatannya kepada orang banyak bahwa ia memakai kain kabung pada kulit tubuhnya. Pada satu ketika Israel, saudara tahu Israel terpecah dua, menjadi 2 kerajaan bernama Israel dan Yehuda. Yehuda beribu kota di Yerusalem dan Israel beribu kota di Samaria. Ada 10 suku yang membentuk satu kerajaan yang bernama Israel, dan 2 suku membentuk satu kerajaan yang bernama Yehuda. Dan kita tahu ketika firman Allah berkata tentang Samaria, berarti ini berbicara tentang kerajaan Israel, di mana Ben-Hadad mengepung kerajaan Israel sampai terjadi kelaparan yang hebat. Bahkan kepala kuda yang murah
di pasar mungkin dijual terlalu mahal pada saat itu. Sudah diukur dengan sikal perak. Saudara tahu pada saat itu kalau kita berbicara sikal perak, itu mahal harganya. Bahkan tai merpati yang cuma dibuang oleh merpati dihargai sangat mahal. Bahkan ketika raja berjalan-jalan, dia bertemu dengan seorang ibu dan seorang ibu berkata, aku punya anak dan bertemu dengan satu anak sampai seperti itu. Ini berbicara tentang kanibal, saling memakan anak. Saking terjadi kelaparan yang hebat. Saudara tahu, hal ini bukan pertama kali terjadi kelaparan di tanah Israel. Pada zaman-zaman itu. Karena mereka, firman Allah katakan, mereka menjauh dari Tuhan. Ketika mereka tidak melakukan Taurat Tuhan, ada hukuman yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Bagaimana raja-raja Israel, kalau saudara pelajari di Alkitab, ada banyak mereka yang jahat. Mereka melakukan kecemaran terhadap Tuhan, melakukan perlawanan kepada Tuhan. Makanya Tuhan izinkan mereka mengalami seperti itu. Kesukaran-kesukaran seperti ini seringkali terjadi. Tuhan izinkan supaya saya dan saudara bisa melihat pertolongan di balik kesukaran ini. Mari kita lihat bagaimana cara Tuhan menolong mereka ketika mereka mengalami kesukaran-kesukaran seperti ini. Amin. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4. 2 Raja-Raja 7 ayat 3 sampai 4. Coba slide. 4 orang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapa kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Amin. Ada beberapa orang, apa firman Allah katakan? 4 orang kusta. Saudara tahu orang kusta pada zaman Israel, pada zaman Taurat, itu harus diasingkan. Bahkan kalau orang kusta ada di jalan, mereka harus dirajam. Orang Israel harus berteriak najis, najis, najis. Hukuman sosial. Jadi kalau ada orang kusta pada saat itu mengalami hal seperti ini, itu kekejian bagi orang Israel, dianggap kutuk. Tetapi kenapa ada orang seperti ini yang Tuhan ingin pakai? Ada seringkali casing mungkin tidak mendukung, tetapi Tuhan pakai dengan luar biasa. Kusta ini berbicara tentang kecacatan, keterbatasan mereka. Mereka tidak bisa masuk gerbang karena ada hukum Taurat yang berlaku bagi mereka. Mereka terikat dengan aturan. Tetapi satu sisi mereka berkata, kalau kami tinggal di sini kami mati. Kalaupun kami akan pergi menyeberang ke perkemahan bangsa Arab, kalaupun kami ketemu oleh prajurit bangsa Arab, kami akan mati. Orang Amun bilang, saya makan mati, makan saya mati. Haleluya. Ibu Gembala kita. Amin. Yang pertama, bagaimana kita bisa melihat pertolongan Tuhan adalah bertindak dengan iman. Coba slide kedua. Bertindak dengan iman. Saya dan saudara ketika dalam kesukaran hidup ini, kita harus bertindak dengan iman. Bertindak dengan iman. 4 orang kusta ini bertindak dengan iman. Amin. Walaupun mereka tahu resiko nyawa, anak Tuhan harus bertindak dengan iman. Walaupun kita tahu apapun resikonya, tapi kalau kita bertindak dengan iman,
Tuhan lebih berani menolong saya dan saudara. Amin. Apa yang selanjutnya kita lihat? Selain bertindak dengan iman, Yakobus 2 ayat 14, coba kita buka Yakobus 2 ayat 14. Ada apa dengan iman? Yakobus 2 ayat 14. Apa gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jangan cuma berhenti berkata iman tapi tidak ada perbuatan. Iman itu harus ada eksekusi yang namanya perbuatan. Kalau seandainya orang kusta ini cuma berkata di sana ada perkemahan, tapi mereka tidak bertindak dengan iman, tidak ada perbuatan, tidak ada action, tidak akan terjadi sesuatu. Begitu juga dengan saya dan saudara. Kalau tidak ada impact dalam hidup saya dan saudara, tidak ada sesuatu yang kita lakukan, tidak terjadi sesuatu. Ketika saya mengalami kanker otak, saya berada di masa yang namanya masa kekelaman. Sebagai manusia, bahkan sebagai hamba Tuhan. Betul, kalau bilang takut mati saudara. Takut. Tetapi di situ saya belajar bagaimana kasih karunia Tuhan. Kalau dia menolong, saya tidak separuh-separuh. Dia akan menolong sempurna. Bagaimana saya ditolong Tuhan, saudara juga akan ditolong Tuhan secara sempurna. Tidak separuh-separuh. Kalau dia yang tolong saya dan saudara, dia adalah Allah yang tidak berubah. Amin. Jadi yang pertama adalah bertindak dengan iman. Saudara mau bertindak dengan iman hari-hari ini ketika mengalami persoalan. Amin. Yang kedua, apa firman Allah katakan? Memiliki mata rohani. 2 Raja-Raja 7. Kita kembali lagi di 2 Raja-Raja 7. Ayat 5 sampai 7. 2 Raja-Raja 7 ayat 5 sampai 7. Lalu pada waktu senja bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan. Mereka action, bertindak, mereka bangkit. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar. Sehingga berkatalah seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan orang-orang Israel melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawa. Firman Allah berkata ketika mereka bangkit, saya yakin dan percaya ketika mereka bangkit, tempat di perkemahan Aram sedang bergejolak. Tuhan sedang beracara. Amin. Sama dengan ketika Tuhan menciptakan air jadi anggur. Firman Allah katakan, ketika mereka bertindak menuangkan air di tempayan, sudah jadi anggur belum? Di situ proses air jadi anggur. Mereka bertindak, betul? Kalau seandainya mereka tidak bertindak, tidak ada anggur. Begitu juga firman Tuhan. Ketika mereka bangkit, kata bangkit itu adalah kata upaya iman, bertindak. Dan di seberang Tuhan sedang beracara. Amin. Haleluya. Memiliki mata rohani. Ketika Abraham dan Lot diperhadapkan dengan perseteruan. Abraham ini kan angkelnya Lot. Dia mau baku ambil, ini ponakan. Dia bilang, Lot pilih yo, mana yang kamu suka. Lot pilih yang hijau-hijau, yang ada sungai, ada air. Dia kasih tinggal pada peangkal sisa-sisa. Orang Nabi bilang top sisa. Itu bagus dia so pilih, yang jelek-jelek dia kasih tinggal Pak Abraham. Abraham bilang biar, karena pilih. Apa yang terjadi? Pilihan Lot menentukan hidupnya. Dia pilih apa? Sodom dan Gomora. Akhirnya yang dia pilih hancur. Tapi apa yang dia pilih Abraham tidak hancur. Kenapa?
Abraham memilih dengan mata rohani. Jadi saudara, kalau Tuhan yang tempatkan saudara, jangan bilang, oh kita mau tempat basah atau kering. Biar Tuhan tempatkan. Karena saya tahu dan yakin kalau Tuhan tempatkan saudara dimanapun saudara berada, itu tempat basah. Amin. Amin. Karena engkau harus memiliki mata rohani. Kalau engkau punya iman itu tempat kering, akan jadi kering. Tapi kalau engkau melihat tempat itu tempat basah seperti Abraham melihat, itu akan menjadi tempat penuh berkat. Amin. Haleluya. Jadi ketika 4 orang ini melihat, mereka bertindak pergi ke tempat perkemahan orang Aram. Orang Aram sudah lari kocar kacir. Saya yakin firman Allah berkata ketika mereka bangkit, di sanalah Tuhan bekerja. Ketika saya dan saudara bangkit iman saudara hari ini, dimanapun pergumulan Tuhan sedang beracara. Amin. Masalahmu di rumah tangga, di pekerjaan, engkau ada di tempat ini, Tuhan sedang membereskan masalah. Amin. Percaya dan yakin. Amin. Yang terakhir, tidak lama-lama ya. Menikmati berkat Tuhan dengan iman. Amin. 2 Raja-Raja 7 ayat 8 sampai 10. Nah, saudara, kita menikmati berkat juga dengan iman. Sama yang potong roti tadi. Menikmati berkat dengan iman. Banyak kita Tuhan siapkan berkat. Dia adalah provider bagi saya dan saudara. Amin. Saudara punya HP ada provider, ada Indosat, ada Telkomsel. Kalau hang kadang-kadang saudara marah sama provider saudara. Indosat ini jelek, Telkomsel jelek. Tapi provider saudara tidak pernah mengecewakan saudara. Namanya Yesus Kristus. Amin. Mazmur 23 firman Allah katakan coba. Mazmur 23, Mazmur Daud berkata ayat 5, Mazmur 23 ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Engkau provider, penyedia hidangan. Amin. Makanan bagi saya dan saudara. Ketika Aram sedang menghukum Israel, mereka mengalami kelaparan. Orang Kusta ini tidak mengalami kelaparan dan mereka mulai menikmati berkat. Tuhan menyiapkan bagi saya dan saudara. Dia menyediakan apa? Ayat ini sama dengan orang Kusta itu tersebut. Di tengah hadapan lawan mereka, Tuhan menyiapkan hidangan di hadapan lawanku. Engkau sedang berperang, Tuhan sedang menyiapkan berkat bagi saya dan saudara. Engkau sedang dalam kesukaran, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya. Bahkan dia berkata, pialaku penuh melimpah. Apa sih bicara piala? Kemenangan kok. Berarti dalam setiap persoalan Tuhan janjikan bukan kalah tapi kemenangan. Engkau bukan pecundang tapi kemenangan. Engkau adalah pribadi yang menang. Amin. Coba kita lihat dalam 2 Raja-Raja 7 ayat 8. 2 Raja-Raja 7 ayat 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian, kemudian pergilah mereka menyembunyikan. Lalu datanglah mereka kembali masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang dari sana. Kemudian pergilah mereka menyembunyikan, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini adalah hari kabar baik, tetapi kita ingat kita ini tinggal diam saja. Apa kita menantikan sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal ini ke istana raja. Mereka makan dan minum kenyang, ambil emas banyak-banyak. Tapi ada satu orang yang berkata, tidak baik perbuatan ini. Orang Israel di dalam kerajaan sedang mengalami kelaparan. Biarlah kita kasih tahu bahwa sini ada berkat Tuhan.
Kasih tahu di GAB bukan feel ada berkat Tuhan. Orang yang perlu berkat datang sini. Sebab di sini tempat yang kau diberkati. Di sinilah yang kau mengalami kelepasan dari setiap persoalan yang kau hadapi. Amin. Dan apa yang mereka lakukan? Mereka pergi ke Israel dan mereka berkata kepada raja, ada berkat di perkemahan Allah. Saudara, ini tentang kasih, di mana bukankah Kristus sudah membagi hidupnya dengan yang lain. Ini juga mengajarkan kepada saya dan saudara sebagai anak Tuhan, belajar berbagi. Ketika saya dan saudara diberkati Tuhan, secara apapun, secara materi, secara finansial, itu ada bagian orang lain di berkat saudara. Ketika mereka makan dan minum kenyang, ambil emas banyak-banyak, akhirnya mereka tersadar, oh iya ya, jangan sampai kita bisa menikmati berkat ini dan orang lain tidak bisa menikmati. Dan mereka kasih tahu, bukankah sama dengan firman Allah ketika Yesus melakukan mujizat, murid-murid bisa menangkap ikan? Ikan sampai tumpah di perahu. Toh? Yesus berkata, panggil perahu-perahu yang lain, supaya perahu yang tidak mendapatkan ikan kebagian ikan. Amin. Itulah ciri Kristus. Semana hidupnya dia berbagi dengan yang lain. Begitu juga orang kusta memberi pengajaran bagi saya dan saudara. Keterbatasan mereka tidak bisa menghentikan kalau mereka ingin berbagi dengan kasih Kristus. Keterbatasan saya dan saudara bukan menjadi alasan untuk kita tidak bisa berbagi dengan orang lain. Disitulah kunci berkat, di mana kita mengalami persoalan. Oke, dalam hidup sebagai manusia kita sering kali mengalami persoalan. Saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan tidak kebal dengan persoalan. Kami sering mengalami persoalan. Tapi kami bisa melihat kalau ada persoalan berarti iman kami sedang diuji Tuhan. Ketika saudara mengalami persoalan, iman saudara diperbaharui oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan supaya saudara bisa struggle dalam hidup ini, bisa kuat dalam berjuang dalam hidup ini. Dan apa yang menjadi impian saya dan saudara itu menjadi kenyataan. Ketika dia menyiapkan hidangan bagi saya dan saudara, itu gak tanggung-tanggung. Firman Allah katakan tadi, doa Bapa kami apa? Berilah kami makanan kami secukupnya. Kata secukup itu dari Tuhan luar biasa. Hari ini kita mungkin bisa makan nasi dan ikan asin, tapi besok mungkin kita bisa Tuhan siapkan steak dan sebagainya. Amen. Itu tidak ada yang mustahil. Amen. Karena Tuhan berkata, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata cukup dari Tuhan, silakan terjemahkan masing-masing. Itu berkat yang melimpah. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amen. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan tak akan hilang. Oh,
Yesus pertolongan yang datang. Selamat Yesus datang. Bersuara yang berdoa yang oh Yesus, oh Yesus, haleluya. Selamat Yesus, berkumpul bersama. Engkau akan tenang dan tidak engkau akan naik dan tidak akan turun. Engkau akan tenang dalam setiap peperangan hidup. Firman Allah yang terjadi biarin aku. Kalau hari-hari ini engkau sedang mengalami pergumulan, kalau engkau butuh doa hari ini, mari maju ke depan. Yang butuh doa hari ini, hanya Yesus. Saya buka kesempatan ini, saudara maju ke depan. Kita akan berdoa bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Percaya pertolongan Tuhan ya. Haleluya. Sisa Tuhan ya. Kami berdoa untuk Bapak Ibu, apapun pertolongan Tuhan Yesus. Persoalan besar apapun pertolongan Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Segala beban yang dipikul, segala masalah yang dipikul, segala persoalan yang dihadapi, Tuhan memberi kemenangan, Tuhan memberi kesehatan, Tuhan memberi hikmat selalu Tuhan. Bapak ini boleh menang dalam setiap persoalan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tuhan hadir bersama dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hari yang luar biasa. Kami sudah terima firman, jemaat yang sudah terima firman. Kami bersyukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Janji-Mu selalu yang kami. Ketika kami berada di lembah kekelaman sekalipun, Tuhan berkata kami tidak perlu takut. Karena Engkau yang menyiapkan hidangan di tengah laut kami. Haleluya. Kekuatan gada dan tongkat-Mu yang memberi kami kemenangan demi kemenangan. Dan kami keluar dari setiap persoalan kami karena ada pertolongan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya menerima firman ini berkata amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Haleluya, saudara diberkati. Amin. Yang diberkati memberikan tangan. Luar biasa hari ini semangat semua karena hari ini kita semua diberkati dengan firman Tuhan. Jadi pulang bawa berkat ini, bawa benih ini, dan percaya Tuhan terus memelihara segala masalah. Amin. Kita keep sampai di sini benih ini, amin. Bawa pulang dan puaskan Tuhan dalam hadirat Tuhan. Amin. Baik, kita akan terima kasih banyak Bapak dosen, haleluya, sekaligus Bapak Gembala, untuk kehadiran Ibu Dr. Rosa juga. Terima kasih atas Tuhan bisa bagi kami semua. Saya percaya ini yang kita
mereka butuh di tempat ini untuk menyegarkan tubuh, jiwa, dan roh kita. Terima kasih Tuhan berkati. Saya dosen dari semua dosen yang paling favorit beliau soalnya. Sampai-sampai saya pernah berhayal bahwa kalau seandainya Tuhan mengizinkan, sekiranya beliau tumpang tangan di atas kepala saya. Hari ini saya ingin beliau tumpang tangan di atas kepala saya. Amin. Mari Pak, tolong doakan saya. Ini anakmu. Iya Bu. Pak Sisti. Bapa dalam surga, kami berdoa untuk pendeta Desi serta suami yang sudah mempercayakan kebahagiaan ini dan segala kebenaran hidup mereka untuk melayani. Tuhan lah yang memakai mereka dengan luar biasa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Sekarang ku kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat dari Tuhan. Itu Allah yang luar biasa. Ada otoritas ilahi dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Perubahan mereka, cita-cita mereka, berkata-kata mereka, sekali pertama berkata untuk kemudian Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, urapan Allah, urapan senjata dalam hidup suami istri. Mereka diberkati di semua Tuhan. Dengan sekarang ku Yesus selamatkan Yesus, apa takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Itu yang saya dulu. Haleluya. Sebelum kita akhiri, kita akan doa persembahan yang ada di tangan kanan saudara. Kita bangkit berdiri dan angkat persembahan saudara di tangan kanan dan kita berdoa. Berkat Tuhan sudah Kau curahkan bagi kami dari hari ke hari selama sebulan, seminggu, sebulan sampai di tahun-tahun yang sudah kami lalui. Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan kami. Ini persembahan kami. Kami bawa di rumah Tuhan. Dalam persembahan ini menjadi berkat bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di Bogor. Kami bawa persembahan ini dengan semua kekurangan. Engkau berkati kami terlalu banyak Tuhan. Tapi kami memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa persembahan ini akan menjadi luar biasa di tangan Tuhan. Dan kami berdoa memberkati Ibu Puji sebagai bendahara. Tuhan memberkati, berhikmat mengelola keuangan. Tuhan pakai dia bersama dengan kedua anaknya luar biasa. Berkati Ibu Nana sebagai sekretaris, dipakai Tuhan juga buat bersama suami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan, kami melepaskan berkat bagi setiap jemaat-Mu Tuhan. Kami percaya mereka memberi dengan segala keterbatasan mereka. Tapi kami percaya bahwa Tuhan terus melipat kali gandakan berkat bagi mereka. Berkat sehat sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pekerjaan mereka diberkati, anak-anak mereka diberkati, cucu-cucu mereka diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Ini persembahan kami bawa, baik itu persembahan perpuluhan, persembahan ucapan syukur dan persembahan lainnya, kami bawa untuk Tuhan, untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan bangsa dan negara dalam tangan Tuhan. Engkau berkati bangsa ini. Segala keputusan yang dalam memimpin kami percaya bahwa ada dalam otoritas Allah. Tuhan mengendalikan pikiran mereka. Tuhan mengendalikan cara berpikir mereka. Tuhan beri hikmat bagi mereka sehingga segala sesuatu yang mereka putuskan itu berdasarkan apa yang Tuhan mau bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan, kami menyerahkan gereja kerja Tuhan di seluruh Indonesia. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan
Yesus Kristus. Hamba Tuhan pakai secara luar biasa. Lebih khusus lagi kami berdoa untuk gereja Anugerah Bethesda yang ada di kota Indonesia, bahkan di kota Jakarta dan Bekasi. Tuhan pakai Ketua Sinode Pajak Timo bersama dengan keluarga. Tuhan memberkati mereka. Berkati juga menjadi sebesar. Berkati juga Tuhan para MD Jakarta maupun DKI. Tuhan berkati Jawa Barat. Tuhan berkati hamba Tuhan di AB. Tuhan berkati secara luar biasa dengan pengurapan yang luar biasa Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur untuk ibadah hari ini Tuhan sudah menyertai kami. Kami mengucap syukur untuk praise and worship hari ini Tuhan bertata di setiap pujian kami. Kami bersyukur juga untuk worship leader terus Tuhan pakai Tuhan dalam segala keterbatasan kami percaya jika berjalan dengan Tuhan ada pengurapan minyak anggur tercurah bagi dia. Demikian dengan singers dan pemusik Tuhan lepaskan berkat bagi mereka semua. Dan kami percaya hari ini kami semua pulang dengan berkat-berkat yang berkelimpahan. Berkat jasmani rohani sudah Tuhan curahkan bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami akan menerima berkat dan berkat ini akan dibimbing oleh Pendeta Henry untuk kita dalam berkat. Mari jemaat angkat tangan. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, sukacita damai sejahtera dari Allah Roh Kudus melimpah dalam hidupmu hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali kedua kali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya berkata, Amin.